bertempat di Hotel Bintang Bali Resort Kuta Bali pada 7-9 November 2018 diselenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Kepala Biro Hukum Provinsi seluruh Indonesia. Pesertanya adalah mereka yang bertanggung jawab atas proses legislasi daerah, para kepala biro hukum dari seluruh provinsi di Indonesia. Rapat koordinasi dibuka dengan pemaparan Dr. S. Sumarsono, MDM, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Fakta yang hari ini kita hadapin, banyak kepala daerah ya, hasil pilkada serentak ini tidak semuanya memiliki pemahaman yang sama. Itu problemnya. Tidak semua memiliki pemahaman yang sama karena memang asalnya dari kepala daerah tersebut itu bervariasi. Kali ini ada dua langkah bagi Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama, seluruh kepala daerah hasil pilkada serentak khususnya yang baru pertama kali menjadi kepala daerah, bukan petahana, itu akan diberikan orientasi khusus. Mereka wajib mengikuti Bintek. Di dalam Bintek tersebut, salah satu di antaranya harus memuat mengenai persoalan bagaimana menyusun produk hukum daerah. Yang kedua, kepala daerah ini terkadang memang tidak semua mudah untuk quote and quote diingatkan oleh stafnya. Kementerian Dalam Negeri memberikan jembatan ya untuk mengingatkan kepada para kepala daerah ini melalui fasilitasi. Sumarsono menegaskan, Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memang mendorong Pemda dalam melahirkan perda-perda untuk mendukung terciptanya kesejahteraan dan ketertiban masyarakat. Bali sedang merencanakan banyak regulasi yang akan diperbaiki atau diperbaharui. Dengan demikian, dari hasil forum ini mudah-mudahan nanti hasil untuk pelaksanaan perubahan ini bisa berjalan dengan baik. Para narasumber dan peserta kemudian juga mendiskusikan keluarnya dua putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah membatalkan kewenangan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah dalam melakukan pembatalan perda. Putusan ini tentunya mendorong pemerintah pusat untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan kebijakan yang disusun oleh pemerintah daerah. Terkait dengan produk hukum daerah, sebagaimana kita ketahui bahwa produk hukum daerah ini adalah perintah undang-undang untuk daerah otonomi dan tugas pembantuan, dan apabila ada juga inisiatif dari masyarakat, itu bagian daripada sebuah tugas daripada pemerintah daerah untuk menyusun produk hukum daerah. Bagaimana dewasa ini kemudian kita melihat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu mendorong Biro Hukum ataupun Kabah Hukum untuk selektif di dalam mengajukan program legislasi daerah. Fungsi daripada harmonisasi, baik fasilitasi, klarifikasi, dan evaluasi menjadi penting. Selain itu dikupas juga revisi Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah yang telah mendekati final karena telah berada di Kementerian Hukum dan HAM. Perubahan Permendagri tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pembentukan produk hukum daerah. Tujuan akhirnya, terwujudnya pelayanan publik yang efisien dan optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.